Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem informasi trip planning dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Ilara Dina Yahya. Yang kedua ada Ratna. Yang ketiga, Saiful Wahyu Saputra. Yang keempat, Febika Merdiawati. Dan yang terakhir ada Arni Gusmia Di Astuti. Dan langsung saja, yang pertama kita masuk ke latar belakang masalah. Oke, pariwisata merupakan bidang yang memiliki prospek bisnis yang baik. Dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kunjungan turis asing maupun turis domestik yang banyak mengunjungi objek-objek wisata di Indonesia. Hal ini memicu munculnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan wisata, tour dan travel, atau dikenal sebagai biro perjalanan wisata atau tour operator. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak perusahaan kecil maupun perusahaan besar, lembaga pemerintahan maupun swasta yang telah memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer demi meningkatkan kinerja perusahaannya, termasuk lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Di sisi lain, adanya kehadiran teknologi informasi sangat membantu dalam menunjang kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif cepat, di mana teknologi saat ini sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat, yaitu salah satunya dengan dikembangkannya sistem informasi trip planning. Dari sini, kelompok kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi trip planning? Yang kedua, bagaimana cara menyusun trip planning? Dan yang ketiga adalah apa saja bentuk perjalanan pariwisata. Masuk pada bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sistem informasi trip planning. Pengertian dari sistem informasi sendiri menurut Sutapriya, merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan bersifat manajerial. Sistem adalah suatu proses yang saling memiliki ketergantungan dan memiliki suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robert Leach dan K. Roscoe Davis, sistem informasi yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi yang mendukung operasi dan bersifat manajerial, serta merupakan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem informasi juga disebut dengan elemen-elemen yang saling berhubungan untuk membentuk kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Selanjutnya tentang komponen dalam sistem informasi dan tahapan-tahapannya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna. Komponen-komponen dalam sistem informasi menurut Burjan Krut-Rizki sebagai berikut. Yang pertama adalah blok masukan yang meruapkan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua adalah blok model yang merupakan prosedur yang memanipulasi data input untuk menghasilkan data output. Yang ketiga adalah blok keluaran, produk dari sistem informasi yang merupakan hasil dari pengelolaan data input. Yang keempat adalah blok teknologi, merupakan toolbox untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Yang kelima adalah blok database, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain. Yang terakhir yaitu blok kendali, yaitu rancangan pengendalian untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak sistem untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem dengan cepat. Tahap planning itu sendiri merupakan kelanjutan dari tahap communication, di mana pengguna dan pengembangan akan merencanakan hal-hal yang bersifat teknis dan sumber daya yang akan digunakan, membuat penjadwalan, membahas produk yang akan dihasilkan, dan resiko serta kendala yang mungkin timbul saat proses pengembangan. Planning merupakan
salah satu perancangan sistem yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu create travel plan, kemudian ada booking paket travel, kemudian ada payment confirmation, dan ada manage transaction. Terima kasih kepada Saudari Ratna. Selanjutnya tentang cara menyusun trip planning akan dijelaskan oleh Saiful dan Arni. Yang pertama, silakan kepada Saudari Ipul untuk menjelaskan. Untuk selanjutnya, cara menyusun trip planning yang pertama adalah tentukan destinasi kota, pulau, atau negara yang akan dituju. Nah, setelah menentukan kota, pulau, atau negara yang dituju, kemudian pilihlah destinasi wisata yang akan kamu kunjungi. Lalu tentukan berapa lama kira-kira akan singgah di sana, bisa 3 hari, seminggu, atau sebulan. Yang kedua, perbanyaklah membaca travel web atau travel blog yang berkaitan dengan destinasi tujuan wisata. Karena tidak cukup dengan hanya 1 atau 2 travel blog yang disinggahi. Semakin banyak info yang didapat, maka akan lebih baik dalam kita memilih tempat wisata yang akan kita tuju. Nah, dari travel web ini, kita dapat memilih tempat wisata yang akan kita tuju. Terus, kita bisa menyaring destinasi mana yang akhirnya menjadi pilihan berwisata. Susunlah daftar tempat yang akan dituju, lengkap dengan bagaimana cara menuju ke sana. Dan tentunya jangan lupa untuk menulis jam buka atau jam tutup dari tempat yang akan kita tuju agar kita punya estimasi berapa jam kita akan bersenang-senang di sana. Yang ketiga, carilah tempat penginapan yang sesuai dengan budget yang dimiliki, bandingkan dengan berbagai aplikasi pemesanan online atau offline. Nah, perkara memilih penginapan itu bukanlah hal yang mudah. Carilah penginapan yang berlokasi strategis, misalnya berada di pusat kota dan dekat dengan stasiun atau bandara. Nah, yang keempat, tentukan ingin makan apa dan di mana. Jangan lewatkan cicipi makanan khas tempat. Perhatikan ketersediaan warung makan di sekitar penginapan. Jangan sampai nanti kita merasa kelaparan sehingga sampai mengganggu perjalanan kita yang tidak boleh dilewatkan. Carilah beberapa tempat kuliner khas destinasi tujuan dan berbasis halal. Terima kasih. Selanjutnya poin ke-5 sampai poin ke-7 akan dijelaskan oleh Saudari Arni. Silakan. Cara menyusun trip planning yang selanjutnya yaitu dengan memperhatikan transportasi yang akan digunakan. Nah, dalam pemilihan transportasi harus mempertimbangkan transportasi yang akan digunakan selama traveling. Apakah harus naik pesawat, bus, kapal, kereta, ojek, atau sewa motor. Disinilah pentingnya mencari banyak informasi seputar destinasi tujuan. Jika harus naik transportasi publik, maka perkirakan jadwal keberangkatan. Dan tidak semua kendaraan umum itu beroperasi setiap waktunya. Yang selanjutnya, buatlah jadwal perjalanan sesuai dengan kekuatan fisik. Jadi, catatlah semua hal yang akan dilakukan dalam bentuk soft file dan hard file. Tuliskan pula estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi tempat wisata. Simpanlah catatan soft file dalam Google Drive atau email. Hard file bisa disimpan pada tempat yang mudah dijangkau. Dengan demikian, di saat melakukan perjalanan, nantinya tidak akan kebingungan ketika salah satu catatan tidak bisa dibuka. Kemudian yang terakhir, hitunglah total budget yang kamu butuhkan. Dari beberapa poin di atas tadi, sudah bisa diperkirakan berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk perjalanan kali ini. Nah, yang harus digarisbawahi, sesuaikan pengeluaran dengan standar hidup di destinasi tersebut. Jadi misalnya hari pertama akan menginap di mana, naik apa,
pergi kemana, makan di mana, dan berapa estimasi waktunya. Tentukan juga berapa budget yang akan dikeluarkan nanti. Yang terakhir yaitu apa saja bentuk perjalanan wisata berdasarkan penyiapannya yang akan dijelaskan oleh Saudari Febika. Kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perjalanan wisata berdasarkan penyiapan. Yang pertama yaitu tur yang telah disiapkan dan tur yang disiapkan atas permintaan. Tur yang telah disiapkan merupakan tur sebagai suatu produk yang disiapkan terlebih dahulu, kemudian baru ditawarkan kepada konsumen. Tur jenis ini dapat dipersiapkan secara produk kecil atau dengan produk yang besar. Bila produknya besar, maka akan mempunyai sistem penjualan yang tidak langsung, akan tetapi melalui perantara. Produk besar memerlukan modal yang besar. Bila produknya kecil, akan terjadi penjualan langsung kepada konsumen dan modal yang diperlukan kecil pula. Perusahaan perjalanan dengan produk besar disebut wholesaler, sedangkan yang produknya kecil disebut retail tour operator. Tailor-made tour atau tur yang disiapkan atas permintaan merupakan tur yang disiapkan atas permintaan atau konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tidak semua tailor-made tour perlu dilayani secara tailor-made tour bila memang permintaan turnya sesuai dengan penyiapan untuk ready-made tour. Dapat saja perjalanannya secara ready-made tour. Yang kedua yaitu tur yang disiapkan secara reguler dan tur yang disiapkan secara tidak reguler. Reguler tur adalah tur yang disiapkan secara reguler berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Tur ini dalam pelaksanaannya akan berjalan menurut jadwal yang telah ditetapkan dan tidak tergantung pada jumlah yang besar seperti peserta tur. Apabila suatu daerah mampu melaksanakan reguler tour, ini menandakan bahwa kunjungan wisatawan ke daerah ini itu banyak. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah menjelaskan tentang sistem informasi trip planning. Selanjutnya memasuki bab penutup. Kesimpulannya, sistem adalah suatu proses yang saling memiliki ketergantungan dan memiliki suatu tujuan tertentu. Tahap planning itu sendiri merupakan kelanjutan dari tahap communication di mana pengguna dan pengembangan akan merencanakan hal-hal yang bersifat teknis dan sumber daya yang akan digunakan, membuat penjadwalan, membahas produk yang akan dihasilkan, dan risiko serta kendala yang mungkin timbul saat proses pengembangan. Planning merupakan salah satu perancangan sistem yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama adalah create travel plan, yang kedua booking paket travel, yang ketiga payment confirmation, dan yang terakhir adalah manage transaction. Selanjutnya memasuki sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui grup WhatsApp, dan kami akhiri dulu presentasi melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjut di grup WA ya teman-teman.